لنا ما نخاف فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نخاف لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العشيان بالحساب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Fatihah biniyati Allahu sallallahu alaihi wasallam wa ila wajhi fatihah as-salihin walidina wa syaikina bidin wa dawil huquq alaina ajma'in khususan sahabat kita wa ghazali wa usulihim wa hurahim wa Allah ta'ala yaftahu alaina wa alaikum butuhan alifin wa yubakiruna bidin wa ja'aluna ulama'an amilin warzuqna kamal ikhlas wal yaqin wa ila حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك العلم الذي والمشرب الصافي الهني وهاب الغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم سهل علينا يد العلوم وهب لنا وسعة الوهوب بنبيك المعصوم نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والاتباع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتابك وسنة رسولك والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء إلى وجهه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat banyak umur serta taufik dan hidayah sehingga kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Syekh Al-Imam Muhammad Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan tadi salat zuhur berjamaah dan ilmu yang akan kita bahas nanti menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Allah terima segala macam amal ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di dalam pembahasan nasihat Al-Imam Al-Ghazali terhadap muridnya yang kemarin kita katakan yang terjadi kegelisahan dalam hati. Kegelisahan dalam hati yang beliau kepikiran akhiratnya gimana nih? Setelah belajar, banyak ilmunya, beliau nanya ke gurunya langkah apa setelahnya yang bisa membuat dia nantinya selamat ke dalam akhirat. Itu yang kemarin kita bilang bahwasanya orang yang akan mengintrospeksi dirinya, memperbaiki dirinya adalah mereka-mereka yang memiliki kekhawatiran tentang agamanya. Makanya Nabi katakan min ahadin amina ala imanihi illa sulim. Enggak ada seseorang yang merasa aman dengan keimanannya kecuali nanti bakal dijamut sama Allah. Maksudnya merasa aman apa? Dia enggak khawatir meninggalnya mau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Orang yang enggak kepikiran kayak gini enggak bakal ada usahanya buat husnul khatimah kan. Tapi mereka-mereka yang takut akan su'ul khatimah, mereka cari itu sebab-sebab su'ul khatimah. Dicari sebab-sebabnya, dijauhin nanti.
Ya dicari sebab-sebab yang bisa bikin husnul khotimah dicari, nanti ada dilakukan sebab-sebab. Tapi orang yang nggak merasa takut, yang merasa udah cukup, ya sama mungkin kita gambarkan kalau hal dunia, orang yang udah merasa cukup dengan kekayaannya kan gak bakal repot lagi nyari duit kan. Ya kalau dalam agama mungkin bahasanya sifat qanaah, sifat yang mudah menerima apa yang miliki sekarang dari Allah Subhanahu wa taala, kan gak repot lagi. Ya maksudnya gak repot bukan berarti gak bekerja, tapi hatinya gak gelisah lagi terhadap apa yang orang lain miliki, dan cukup dengan apa yang dia punya. Ya tenang, cukup dengan apa yang dia miliki, akhirnya membuat dia gak terlalu tergesa-gesa lagi, gak terlalu capek-capek lagi, gak terlalu ngoyo lagi. Ya masalah dunia. Ya, tapi kalau orang yang gak pernah merasa cukup dan aman dengan apa yang dia miliki, udah punya usaha, dia pikir usahanya makbul. Dia dibangun usaha yang lain, di bidang yang lain. Kenapa ini kalau ini bangkrut karena pergolakan dunia ini segala macam, gue masih usaha yang satu. Ya udah bangun kontrakan, dibangun lagi warung. Ya dibangun warung, bangun lagi rumah makan. Kenapa? Biar banyak pemasukan gue. Siapa yang tahu rezeki kan gak ada yang tahu. Kalau dia bilang tahu tutup gak laku, gue masuk punya warung. Dipikirin semuanya, kenapa? Karena dia gak merasa aman dengan usahanya. Ya makanya dia selalu berusaha untuk memperbaiki, memperkaya diri. Ya tapi sebaliknya dalam masalah agama, orang yang merasa aman bakal kayak gitu kan. Mereka yang udah merasa sholat zuhur berjamaah cukup, gak bakal lagi ngerasa sholat, gak bakal lagi ngerasa butuh dengan sholat ba'diyah. Udah cukup jamaahnya zuhur, apalagi pada kita bilang kebandinginnya sama orang yang gak ngelakuin, menang udah. Ya sholat zuhur gak ba'diyah, masih penting gua zuhur jamaah, dia tuh zuhurnya sendirian. Kalau dibandingin dengan dia gak sholat zuhur, belum sholat zuhur, mendingan gua lah udah yang begini gak bakal ba'diyah. Ya orang yang ngerasa Ramadan yang udah cukup, gak bakal pernah lagi puasa sunnah. Orang yang ngerasa zakat yang udah cukup, gak bakal lagi pernah sedekah. Itu yang Nabi bilang, sifat ini yang lama-kelamaan bakal ditarik sama Allah keimanan istiqomahan. Rasa cukup, sholat zuhur berjamaah, merasa lebih baik dari yang lain. Sekarang membandinginnya dengan yang gak sholat jamaah. Ya, dia merasa aman dengan keadaan. Besok-besok setan bisikin lagi. Kalaupun kita sholat jamaahnya telat, masih sholat zuhur, setan ngajakin lagi bandingin dengan yang nggak sholat, dia ngerasa aman lagi udah. Ntar nggak sholat zuhur nih, lewat zuhurnya sholat asar, dibandingin sama setan, masih penting lu sholat asar, zuhur doang yang bohong, dia nggak 2 kali sholat, zuhur asar nggak sholat. Ntar sampai udah sholatnya hilang, nggak, masih juga bandingin dirinya, masih penting lu nggak sholat, puasa masih jalan, dia tuh nggak puasa nggak sholat. Itu setan bikin kita ngerasa aman sampai Nabi akhirnya mengatakan nanti akhirnya illa sulit kecuali imannya karena maksiatnya tadi ngerasa aman, ngerasa bakal selamat, dicabut keimannya sama Allah. Dan perasaan kayak gini yang membuat Imam Ghazali bertanya kepada beliau langkah apa yang harus dia lakukan ke depannya. Yang kemarin sudah kita kasih tahu satu hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali buat nasihat pertama untuk murid. Ya apa nasihatnya tentang masalah menjaga waktu. Ya kalau dalam kitab Bidayah Hidayah kan Imam Ghazali juga bilang yang kurang lebihnya mengatakan nafasun min anfasik jawharatun la qimata lah. Ya kata Imam Ghazali satu nafas, ya, ini beliau bahkan bilangnya enggak 1 menit, enggak 1 jam, enggak 1 minggu, enggak 1 hari, enggak 1 bulan. Satu nafas, itu kan waktu nih. Ya kalau kita nafas mah ada orang yang nafas sampai semenit itu jarang. Kalian ternak, kita nggak tahu. Coba kalau kita tahan nafas semenit aja, agak kayak setengah jam, setengah menit juga nggak apa. Berarti kan satu nafas itu nggak begitu membutuhkan waktu yang lama. Tapi Ghazali mengartikan waktu itu yang sangat mahal sampai menggambarkan satu nafas saja yang keluar dari kita. Ya, untuk sesuatu yang nggak bermanfaat, kata dia sangat rugi. Kenapa? Karena nafas itu waktu yang kita keluarkan untuk bernafas bagaikan berlian, ya bagaikan permata yang tak berharga. Li'annaha la ta'ud, kata Imam Ghazali. Ya karena namanya nafas waktu itu nggak bakal pernah bisa kembali. Makanya beliau langsung mengutip hadisnya, ya untuk mengatakan kepada muridnya dari salah satu tanda seseorang Allah tak pandang lagi dia ataupun berpaling dari dirinya adalah istighaluhu bima la ya'ni. Allah kasih dia umur, Allah kasih dia waktu digunakan di hal-hal yang enggak manfaat. La ya'ni, enggak penting buat dia.
Ya kata ulama, kata-kata la ya'ni ini maksudnya apaan? Ya la ya'udu alaihi naf'un fid dunya wal akhirah. Yang namanya la ya'ni kan sering kita dengar, ada juga di hadis lain dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari salah satu kebaikan keislaman yang dimiliki seseorang adalah meninggalkan apa yang tak penting buat dia. Ya la ya'ni ini tak penting maksudnya apaan? Karena sesuatu itu enggak ada manfaatnya. Jangan kata manfaat dunia, jangan kata manfaat akhirat, manfaat dunia ini kan. Ya, jadi kebaikan Islam seseorang pun tinggalin hal-hal yang tak manfaat buat dia. Kalau kita bilang adakah pahalanya, enggak. Kalau kamu ngelakuin ada manfaat dunianya, naik jabatan, dapat duit, dapat untung, dapat bonus, dapat enggak? Nah, ini berarti layak ini. Yang mikirin tentang kita yang pergi haji, bukan dipikirin kesehatannya, bukan dipikirin minta doanya, dipikirin duit dari mana. Ya kalau kita mikir kayak gini, kita tanya ada pahalanya? Nah, keuntungan dunianya deh. Nah, lalu mikirnya ngapain? Ya tahu-tahu datang mobil gol, mobil bak, bawa motor, bawa mesin cuci, yang kerepotan. Masa baru kemarin di motor, dan di motor lagi aja. Mikirin begitu mau ngapain emang? Ada manfaatnya emang. Ini kata layanin namanya. Ini nggak penting nih. Manfaat dunianya nggak ada, akhiratnya nggak ada. Nah sama Imam Ghazali memanfaatkan waktu ini. Dia berkatakan dalam hadis Nabi, orang yang nggak dipandang sama Allah, Allah berpaling dari dia, tandanya adalah Allah sibukkan. Jadi yang jadi pelajaran buat kita, jangan merasa kita yang menyibukkan diri. Kalau kita selalu merasa kita yang menyibukkan diri, ini diri kita bakal merasa sekarang emang aneh lagi pengen sholat, makanya dia bisa sholat. Besok ada yang sholat jamaah, kita pikirnya emang ada lagi nggak pengen sholat jamaah aja, pengen sendiri. Dia ngerasa bahwasanya kebaikan yang pengen dia lakukan semuanya itu kontrolnya ada sama diri. Ya kapan ada pengen mak taklim ya taklim, nggak pengen ya nggak pengen, berarti udah emang ada nggak pengen aja, lagi malas, lagi ngantuk, lagi pengen tidur gitu. Ya tapi kata hadis di sini adalah Allah menyibukkan dirinya. Allah menyibukkan orang tersebut dengan hal-hal yang gak manfaat. Kalau kita mikir begini, kita bakal takut. Ya kalau kita mikirnya kita yang butuh sama bos, kita bakal takut sama bos buat kelamaan. Gak bakal berani kita kelamaan sama bos kan? Kalau kita yang mikir, kita butuh ame bos, butuh perusahaan, butuh gaji. Tapi kalau orang udah mau resign, coba. Orang udah mau resign, udah ngerasa gak butuh dengan kantornya, ya 2 hari lagi, 3 hari lagi bakal keluar, kan udah gak terikat ya. Apalagi gaji terakhir udah turun, ya gak bakal datang udah. Ya kenapa emang aku butuh sama dia? Kagak, orang udah resign. Sama orang-orang dengan yang butuh sama Allah, itu takutnya ketika dia dengar Allah menyibukkan diri. Tapi yang berpikir dia yang menyibukkan dirinya, ini ngerasa kontrol ada sama dirinya. Tapi orang yang pikir Allah yang bikin sibuk dia bakal pikir kenapa Allah sibukin saya jauh dari masjid, kenapa Allah sibukkan saya jauh dari majlis taklim, kenapa seakan-akan setiap ada kebaikan yang berjalan di tengah-tengah masyarakat, komplek perumahan saya, kok Allah bikin saya nggak bisa ikut? Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah katakan kalau Allah pengen mengadab satu kaum, Allah akan bikin mereka pantas buat mendapatkan adab tersebut. Berarti ketika kita dijauhkan sama Allah, secara langsung kita lagi dipantaskan menjadi orang-orang yang jauh dari surga. Kenapa pakai sering ulama kita nanya, kita kan suruh kita berpikir muhasabah. Kalau kita melihat Quran, tanya berapa hari kita udah baca Quran? Berapa hari udah Quran tuh gak kita baca-baca? Sebagian orang berpikir enggak, kalau saya lagi sibuk aja deh, belum bisa baca Quran, belum sempat gitu waktunya. Itu kan kita cara berpikirnya kan. Kalau para ulama kita enggak, jangan mikir kayak gitu. Quran itu wasilah kita buat berbicara, munajat sama Allah. Tanya diri kita, kok Allah nggak pengen diajak ngobrol sama kita tuh kenapa? Yang kita bilang giliran waktunya ngobrol, giliran waktunya nongkrong, giliran waktunya ngopi, itu ada aja waktunya. Ya kita bilang giliran masalah taklim, giliran masalah sholat jamaah, baca Quran, bilangnya sibuk banget. Belum nemu waktu, masya Allah. 24 jam belum nemu waktu buat baca Quran. 24 jam belum nemu waktu buat sholat jamaah, buat majlis taklim.
Ya tapi giliran temannya WhatsApp, yuk nongkrong, yuk jalan, yuk ngopi, ada aja waktunya bisa-bisain. Lagi kerja istirahat dulu buat ngopi sama temennya. Lagi kerja dia main dulu. Lagi kerja dia jalan dulu. Kok bisa giliran waktu kerja disuruh ngaji, alasannya nggak sempat, takut marahin kelamaan pulang. Tapi giliran main bisa. Besok masuk pagi, buat nonton final Liga Champions bisa. Besok masuk kerja buat nonton bola bisa. Tapi giliran disuruh ngaji malam, alasannya besok kerja pagi. Gua ngaji siang aja dah, malam kagak ada, atau kesiangan. Tanya diri kita kenapa? Ya Allah mudahkan kita buat sibuk di hal-hal dunia, tapi Allah sulitkan kita buat sibuk di hal akhirat. Wa ini mera'atan, di hadis lain dari Imam Ghazali, wa ini mera'atan, dan jika seandainya ada seseorang dhahabat sa'atun min umurin, terlepas saja, terlewat saja dari dirinya sa'atun. Kalau kita ngartiin saat itu kan sejam, jam kan artinya. Tapi kan dia bisa juga kita artikan bahasa Indonesia, saat itu kan bahasa Indonesia sesaat dari saat juga kan berarti kan. Saat itu dari saat, Indonesia jadinya saat tuh, sesaat tuh. Berarti diartikan di sini bisa juga bukan berarti ketika 1 jam terlewat dari manusia, bukan. Bisa aja ketika ada beberapa saat. Kalau dibilang beberapa saat kan nggak mungkin sejam kan. Kalau kita lagi nonton TV kan kadang-kadang ada iklan. Kita bilang kita lihat dulu iklan-iklan berikut ini yang kita istirahat itu beberapa saat. Ada nggak iklan sejam? Nah, di 5 menit, 10 menit itu paling banyak begitu. Guru yang nonton iklan 10 menit lebih banget nih. Guru yang nonton udah tuh. Berarti kan kalau ada beberapa saat aja terlewat dari manusia dikatakan Imam Ghazali di sini, fi ghairi ma khuliqa untuk hal-hal yang dia tidak diciptakan untuk hal tersebut. Untuk hal-hal yang dia tidak diciptakan untuk hal tersebut, apa? Ibadah. Allah khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin manusia kata Allah kecuali untuk ibadah. Berarti di hal-hal yang diciptakan bukan untuk hal tersebut, berarti bukan untuk ibadah. Apa kata Nabi? La jadirun antatul alaihi hasaratuh. Ini orang yang kayak gini sudah sepantasnya dia menyesali dengan sangat itu waktu kemana. Baik kalau kata yang guru kita itu kan, beliau bilang kita kadang-kadang buka handphone nih ya berapa? 5 menit. Sebelum tidur udah rapi, kasur udah rapi, paling dari bantal, kadang-kadang udah belum guling. Buka handphone dulu dan ngecek grup. Pengen tahu ada pengumuman sampai besok nih. Udah setengah 11, bilang 5 menit, setengah 1, 2 jam 5 menit kali berapa itu lagi? Dari WhatsAppnya udah kelar, WhatsAppnya tutup dulu WhatsApp dan Instagram. Kalian ada berita-berita baru, buka lagi Instagram. Dari Instagram melihat video 1 menit, nggak puas deh dicari di fullnya di YouTube. Nonton semua itu lagi. Di YouTube dipotong-potong episode 1, episode 2, episode 3 dicari semua sampai kelar. Bilang 5 menit ujung-ujung. Kedua dan kalau 5 menit itu kata beliau 5 menit atau jadi 1 jam 30 menit baca Quran berapa juz itu kita dapat kata beliau. Tapi kan giliran kita bilang udah baca Quran belum, mau tidur belum, baca Quran dulu dah, ngantuk banget. Ngantuk banget, besok udah kurang kan. Biasa baca Quran berapa sehari? 3 halaman, 4 halaman, setengah juz. Lupa sehari nggak baca Quran, bininya ingetin, kamu udah baca Quran hari, iya dulu, baca dulu dah, setengah 11 ngantuk banget. Besok udah kurang kan jadi 1 juz. Dulu tiduran sampai bininya buka handphone, bini udah pulas, sampai bininya ngedusin mau kencing masih pegang handphone tuh orang. Dia kata mau tidur masih pegang handphone aja nggak kelar-kelar, disuruh baca Quran ada sadar ngantuk. Kenapa ini harusnya begini? Ini harus disesali kata Nabi dalam hadis ini. 2 jam, 1 jam lewat tanpa motivasi sedikit pun. Bukan berarti ketika 24 jam itu juga kita harus di atas sejadah aja, bukan. Tapi kita kerja niatnya buat ibadah. Ketemu orang niatnya silaturahmi, ketemu orang niatnya menjalankan hak-hak sama manusia yang diajarkan oleh Nabi, udah begitu. Mau kata bentuknya bahkan misalnya olahraga, kita bilang nongkrong ini segala macam, boleh aja tapi niatnya semua buat ibadah, bukan ngomongin hal-hal yang tak penting, yang jauh dari Allah, yang tak ada bahas Nabi sedikit pun, tak ada bahas kebaikan sedikit pun, nggak ada gitu, nggak.
Ya, kita punya seorang ulama namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syahid alaihi rahmatullah di Abu Dhabi, Yaman. Itu beliau kamarnya ada di atas. Ya, kita akan rumahnya di lantai 2, kamarnya di atas. Itu di tangganya itu. Ya, jadi di tangga itu kan ada temboknya dong. Temboknya bikinnya tak sampai ke atas. Seketika ada tamu, tamunya nanya, Habib ini kitab segini banyaknya atau udah baca semua? Kata dia tamu, ya kitab segini banyaknya atau udah baca semua belum? Kata beliau Habib Salim, ditegur orangnya, kamu jangan nanya saya udah baca semua apa belum? Salah pertanyaan. Tanyanya saya udah hafal semua belum? Berarti kitab segini udah dibaca semuanya? Udah. Kapan bacanya kalau adanya di apa namanya ditangkap dia? Kata beliau saya mewajibkan diri saya 10 sampai 15 menit setiap naik atau setiap turun berhenti dulu ditangkap buat baca. Kalau kita kan mikirnya 10 menit dikit banget, dapat apa? Ya pasti mikirnya nih gitu. Kalau disuruh baca Quran, ini nanti mau baca 1 juz, waktu tinggal 10 menit. Pasti kita udah bilang dua, cukup 10 menit. Ya tanggung. Susah kan, aku cari waktu yang setengah jam yang biar bisa baca tuh benar-benar langsung 1 juz. Tapi kalau dibilang gitu, lu mau nggak sampai malam? Ya dong. Ya kan kita bilang doang gitu ya. Kita sering bilang gitu. Kita ditipu sama setan berkali-kali dengan kata-kata yang sama masih iya juga gitu. Baca nih Quran sekarang nih. Ya belum mulai kerja lagi masih ada 10 menit. Aku kalau baca Quran biasa sehari 1 juz 10 menit nggak perlu. Ya kalau ada baca Quran 1 juz tuh biasa 20 menit besar gitu. Kalau 10 menit kan nggak enak, setengah juz doang. Karena kalau pulang baca. Pulang kan, ya beda lagi. Udah pulang ngomongin entar, belum beres-beres, belum rapi-rapi, belum tiduran, belum makan malam, belum ngecek handphone. Jadi aja dari lagi mau tidur, bukan lagi udah baca belum. Besok lah berapel, besok lagi berapel, nggak kerapel lagi besok. Itu aja udah. Muter aja omongan setiap hari ini. Kita karena kita ngerasa 10 menit itu nggak ada harganya. Beda dengan mereka yang 10 menit itu bisa ngapain aja nih. Bisa yang baca istighfar 1000, yang bisa baca ya Allah 1000. 10 menit buat mereka benar-benar manfaatnya buat enggak terlewat begitu aja. Jadi di antara kita yang ini kita lihat langsung dari bagaimana guru kita ya. Kalau lagi nungguin pesawat. Kalau kita ini misalnya ini orang-orang mau naik pesawat, ya udah nunggu di ruang tunggu bandara, sibuknya ngapain sih? Kalian video call sama keluarga. Iya, jadi ruang tunggu nih, disenterin ke semua ruang tunggu tuh. Ya pesawatnya turun, lagi dibersihin, difotoin. Pesawatnya nih, udah datang nih, dibersihin. Ya datang ke kantinnya, ini bolak-balik segala macam ngeliatin bandara. Bandara kalau tidak berubah kan? Enggak. Ya tapi kalau ulama-ulama kita barang dulu kita mau nungguin pesawatnya jam 7, udah check-in jam 5, mau ngapain? Baca dulu dikir paginya. Zikir paginya udah kelar dengan rombongannya buka kitab, baca kitab dulu tuh bareng-bareng. Ngaji. Ya bahkan gak sedikit tersebar video-videonya, foto-foto beliau ini lagi di pesawatnya pribadi segala macam. Dulu tetap baca kitab. Ya sering murojaah Quran hafalannya. Nggak kelewat tuh sibuk tuh kalau kita perjalanan 9 jam. Pesawat-pesawat komersil yang ada videonya kita tontonin semua film. Ya biarlah gak kerasi bener banget kemudian semua filmnya dah yang barat, yang India, yang Indonesia semua dia paling sampai besok naik pesawat lagi udah apa nih yang paling udah ditonton tuh film. Jadi cerita lagi pas di rumah, pas di pesawat gimana ya? Wah nonton film aja dah pokoknya dah seru banget gitu film. Jadi film Quran dibawa, di handphone ada, buku zikir ada, buku salawat ada, buku maulid ada, tuh di handphone semuanya dan dibuka. Yang aplikasi beda lagi. Ini makanya beliau bilang di sesaat, apa sih gambar sesaat? Jadi tadi kita bilang 5-10 menit lewat begitu aja tuh. Buat mereka yang tahu mahalnya waktu, ini harusnya benar-benar menyesal tentang apa yang dilakukan di luar yang ditujukan sama Allah. Karena nanti pada akhirnya kata Imam Ghazali ada hadis dari Nabi, "Man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrih falyatajahhaz ila an-nar."
diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam kitab Al-Firdaus dari Sayyidina Ali, dan diriwayatkan juga oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi? Barang siapa yang umurnya lewat dari 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrih, dan kebaikannya belum lebih banyak daripada keburukannya, falyatahaz ila nar, maka siap-siap dia menuju ke neraka. Ya, dalam riwayat falyatabawa maq'adahu minan nar, dia sudah disiapin tuh bangkunya di neraka. Ya, ini bukan berarti kita menutup rahmat Allah. Ini kelihatannya kejam banget ya. Orang ber-40 tahun seakan-akan gak ada yang mungkin masuk surga. Bukan, ini dari kebiasaan, dari keumuman yang terjadi begini. Kadang-kadang kalau kita bilangnya kan, ya, kapan memulai puasa sunnah, kapan memulai ngaji, kapan memulai banyak zikir, karena kalau udah tuaan dikit, ya masih muda mau waktunya, kerja dulu, nyari duit dulu. Tapi kalau orang-orang kita sekarang khususnya kebanyakan 40 tahun keadaannya udah gimana ya? Mau puasa, tak ada asam lambung. Dapat Ramadan aja udah bagus, alhamdulillah. Ya, mau banyak diri, udah keliangan. Dan mau sholat, maksudnya mau sholatnya sebanyak sholat, udah keliangan dulu. Sholatnya duduk, duduk lama-lama, gak berubah posisi, gak enak juga kakinya semutan aja. Ngaji pagi, gak belum enak badannya. Ngaji malam, karena angin malam sekali ngaji malam, rokat besok. Akhirnya ketaatannya udah makin susah kan. Dari sebelum 40 tahun dia pakai buat maksiat dulu, misalnya gitu 40 tahun dia bilang baru mau susah kan. Kenapa? Satu yang paling mendasar, fisik yang udah gak menunjang. Gimana akhirnya cara dia membalas atau mengimbangi maksiat yang telah dilakukan di waktu primanya badannya, sekarang pengen ibadah di waktu yang udah mulai kendor. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, maksiat itu kan gak pakai syarat dan rukun yang sering kita bilang. Ya, maksiat gak pakai syarat dan rukun. Kalau sholat, puasa buat diterima itu pakai syarat dan rukun. Syarat dan rukunnya benar, ya ibadahnya baru diterima. Ibadah diterima baru berpahala. Itu tuh susahnya ibadah. Ya makanya mau dibilang barang siapa yang melakukan keburukan, ya lalu dilanjutkan dengan kebaikan, itu kebaikannya menghapus keburukannya. Ini jangan dijadiin patokan banget ini nih. Ya nggak apa-apa sekarang ngelakuin maksiat tapi tinggal istighfar. Gak apa-apa sekarang lakuin maksiat, ntar ketika sholat pahalanya juga ngapus tuh kata Nabi. Ntar dulu. Kalau sholat, yang tadi kita bilang bisa menghapus kalau sholatnya diterima mau. Gak ada kita pernah dengar di kitab-kitab fikih gitu. Kalau seandainya mencuri ada rukun dan syaratnya, gak ada. Gak ada kalau seandainya kita maaf berzina ada rukun dan syaratnya, gak ada. Kalau kamu mencuri sekian puluh juta itu baru berdosa jika dilakukan dengan 2 orang, dilakukan di malam hari, kan dilakukan selain itu nggak berdosa. Nggak ada. Nyolong duit orang goceng juga nggak dosa, udah nggak ada syarat dan rukunnya. Ibadah ria dikit batal pahala, maksiat sombong dikit batal dosanya, kagak nambah malah. Ibadah kita tulis di status dengan membanggakan diri niatnya batal pahalanya. Kalau maksiat kita taruh di status dengan niat bangga, double dosanya. Tapi beda nih. Makanya jangan terasa apa dengan meskipun Nabi bilang ibadah itu menghapus dosa-dosa, belum tentu. Ya belum tentu ibadah yang kita lakukan bisa berpahala sehingga menebus dosa kita. Jangan dijadikan patokan. Sekarang kalau dosanya udah pasti dapat dosa, maksiat udah pasti dapat dosa, pahalanya belum tentu. Gimana? Dan yang ketiga yang paling sulit adalah kalau udah jadi kebiasaan. Ninggalin kebiasaan paling sulit. Ini bahkan ada satu ucapan aja mukhalafatul ada guru kita bisa pernah nyebut juga di situ. Melawan kebiasaan, melawan adat itu biasanya jadi permusuhan paling berat. Coba aja misalnya kita ada orang Betawi ini, kalau nikah biasanya bawa roti buaya. Terus misalnya keluar gitu fatwa roti buaya haram, kamu dari dulu udah bawa, gak ada yang ngomong, baru dulu doang kayaknya ngomong roti buaya haram. Ya dari dulu merasa nikah begini aja, nggak nyangka ya, jadi dua yang bilang gak boleh, udah kamu
Nah diri kita juga begitu. Ketika kita tercipta satu kebiasaan terus kita mau lawan bakal sulit. Sudah biasa ambil haram, mau berhenti, jiwanya bergejolak banget kita nanti susah. Udah biasa tinggalin sholat atau tinggalin sholat jamaah, mau mulai sholat jamaah, oh susahnya masya Allah. Udah biasa tinggalin puasa, mau mulai puasa, masya Allah berani. Ya, makanya kalau udah 40 tahun kata Nabi dalam hadis ini biasanya kalau kebaikannya belum lebih banyak dari keburukannya, biasanya ini orang udah hampir bisa dipastikan masuk neraka. Maka dalam kitab Sabilil Itikaf Imam Haddad bilang setan itu tiap hari datang tuh ke orang-orang yang 40 tahun ke atas yang hobinya masih maksiat. Kata setan yang ngomong nih, Nabi Abi wa ummi hada wajhun la yufli. Kata setan, demi bapak dan ibu saya ini muka-muka gak beruntung, muka-muka sengsara begini. 40 tahun belum dapat bayangin setan ahli neraka ngomong belum sengsara begini. Yang 40 tahun tuh, dia belum kata setan bi abi wa ummi hada wajhun la yufli. Udah muka sengsara. Kalau bahasa setan kalau lu maksiat jangan nyalain gua lagi, udah kebiasaan itu mah. Gak usah kayak digoda lagi, kata setan juga udah maksiat udah. Jadi ini nasihat pertama dari Imam Ghazali buat kita bisa mengatur waktu. Yang kemarin kita bilang apalagi nanti di waktu-waktu yang mulia. Ya kita mungkin beberapa hari lagi akan masuk di salah satu waktu mulia yang dimiliki orang Islam, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu waktu mulia banget. Yang kita lihat dan kita ngapain sibuknya itu. Disuruhkan imamin ayamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah ta'ala min al-ayamin asyar. Tak ada ibadah yang paling Allah sukai untuk diperbanyak kecuali di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tapi dia bilang nih Allah paling depan hambanya ibadah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya kita ngapain tuh? Ya nasihat buat kita nih, persiapan buat menyambut 10 Dzulhijjah kita ngapain? Ya orang puasa kita ikut apa kata, orang sedekah kita ikut apa kata, orang kurban kalau kita punya kemampuan kita ikut apa kata. Itu strategi diri kita. Ya, yang mana hadis ini buat perkacaan dari diri kita gitu. Kalau seandainya kita sebut dengan hal yang lain, takutnya kita masuk dalam hadis-hadis yang tadi Imam Ghazali sebutkan di sini. Ya Allah berpaling, dia bakal jadi orang yang besar. 40 tahun ibadahnya gak banyak, bisa masuk ke dalam api neraka. Walhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah yang bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga dari kita semua, keluarga kita, orang tua kita, orang tua kita yang berbagai macam bala, wabah serta musibah, fitnah dunia dan akhirat. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita panjang umur dan sehat afiat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kabulkan segala macam doa dan hajat kita, disembuhkan yang sakit di antara kita, diberikan jalan keluar di sedang menghadapi kesulitan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfirna bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah wa aqimna bil istiqamah wa 'alna min mujibatin nadama fil hal wal ma'ad innaka sami'ud du'a. Wa naghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.